Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Nira. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu... Maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini, cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini, Dik, jangan buang-buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi, orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia? Aku... Kamu... Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Bugita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi, sana. Ini lembar saya. Ini lembar saya. Ibu, saya dulu. Ibu, ini saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja. Bu Gita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi. Apa? Yang darah besi? Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bu Gita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu. Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau Bu Gita menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi! Kenapa gak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat saja dia sampai mati! Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu tidak ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati! Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Kamu... Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku. Cepat bangun. Bocah ini sombong sekali.
Kelihatannya nggak mudah. Bu Gita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bu Gita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Nggak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Karis, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi, orang yang mendorongmu tadi. Oh, Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bu Gita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat pendendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, baik Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. biasa saja. Terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong. Karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya, baik Pak Zafi. Bu Gita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini, Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya. Maaf. Barusan situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik. Mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku.
Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang. Banoa, satpam itu yang memukulku. Paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Hah? Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Kek, aku suka sama dia. Dasar bocah sialan, sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati? Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga, semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu, Jauhkan tangan kotormu. cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia. Lepasin aku. Ya. Cukup. Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macam sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha? Kamu tahu gak, raja prajurit khusus tim macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali. Baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang raja prajurit khusus tim macan saja kok. Cari mati. Ah! Cuma satu pukulan? Kamu cuma satu pukulan? Bisa kalahin raja prajurit khusus tim macan? Raja prajurit khusus tim macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung Pak Noah? Sini kalau berani. Kamu
Bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku gak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek, kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa, itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? Satu jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi, namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu.
Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek. Pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa, tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu nggak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, gak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini, Presdir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini, mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku gak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presdir. Presdir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya. Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa Presdir baru ini.
tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita? Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku gak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presidir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presidir. Yang benar. Mana mungkin. Aneh. Apa? Kamu presidir yang mulai menjabat hari ini? Hah, inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah, kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presidir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presidir baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Emir, presidir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presidir yang baru? Mana presidir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Yang datang. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar. Presidir nggak mau menemui semua orang. Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih gak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu.
Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus. Paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu ada perlu apa? Pak, aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Pak, yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu? Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita gak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya? Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja.
Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar, aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja. Mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih, Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Kamu... Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Nira. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu... Maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini, cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu
Badan sekecil ini, Dik, jangan buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi, orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia? Kamu? Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Gita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi, sana. Ini lemar saya. Ini lemar saya. Ibu, saya dulu. Ibu, ini lemar saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja. Bu Gita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi. Apa? Yang darah besi? Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bu Gita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu! Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau Bu Gita menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi! Kenapa gak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat saja dia sampai mati! Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu tidak ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati. Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku. Cepat bangun. Bocah ini sombong sekali. Kelihatannya gak mudah. Bu Gita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu gak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama.
Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bugita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Nggak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Karis, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi, orang yang mendorongmu tadi. Oh. Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bugita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat pendendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. Biasa saja, terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung, nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong, karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya baik, Pak Zafi. Bugita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya, maaf. Barusan situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik, mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku. Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang.
Noah, satpam itu yang memukulku. Paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Hah? Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Kakek, aku suka sama dia. Dasar bocah sialan. Sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati. Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga. Semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu, jauhkan tangan kotormu. Cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia! Lepasin aku! Ya. Cukup. Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macam, sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha? Kamu tahu gak? Raja prajurit khusus tim macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali, baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang raja prajurit khusus tim macan saja kok. Cari mati. Cuma 1 pukulan? Kamu cuma 1 pukulan? Bisa kalahin raja prajurit khusus tim macan? Raja prajurit khusus tim macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung, Pak Noah? Sini kalau berani. Hah? Kamu, bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku gak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek.
Kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? Satu jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dik, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang melindungimu. Kamu kakak yang baik. Kalung giok di lehermu sama seperti punya aku. Ibuku yang kasih. Sungguh? Punya aku juga dikasih ibu? Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo kita main bareng. Ini punya aku. Hei, kembalikan permen buahku. Enak nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak Permen, kamu baik banget. Besok aku mau main sama kamu. Besok kita main di sini lagi ya, boleh kan? Boleh. Janji kelingking. Janji kelingking gak boleh ingkar. 100 tahun gak boleh berubah. Ayo pergi. Oh, kebetulan banget kan. Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya, tadi keadaan darurat. Nanti gak akan terjadi hal begini lagi. Bu Gita, aku harap kamu bisa menepati perkataanmu sendiri. Cuma satpam saja sombong. Kakakku itu CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu berarti dia menghargaimu. Feli? Memang begitu kan? Gawat Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. Kakek, bagaimana kondisimu? Mana yang gak nyaman? Feli, cepat telepon dokter. Gak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini gak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini gak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Gita, kalian sejak kecil gak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan. Masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku gak apa-apa. Kakek pasti baik-baik saja. Percaya sama aku. Aku gak akan biarkan kakek sakit. Kakek gak boleh tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek. Waktunya sudah tiba. Kakek, saatnya pergi. Feli, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada yang bisa sembuhin. Kamu mengutuk kakekku. Sana pergi. Pergi. Gak ada orang yang bisa sembuhin. Tapi aku bisa. Apa katamu? Kamu... Apa yang kamu tertawakan? Kamu itu cuma satpam biasa, mana bisa mengobati orang? Jangan berbohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Pak Darsa nggak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat. Tapi menyembuhkan orang bukan hal yang dianggap main-main.
Cepat bantu aku bawa kakek ke mobil saja. Kakek bagaimana kondisimu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau Pak Darsa gak mau meninggal, dengarkan kata-kataku. Kalian punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah kan? Bawa ke sini. Kamu mau pakai jarum itu ke kakek? Kamu gila. Kamu jelas tahu kondisi Pak Darsa sekarang. Kalau ditunda lagi, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin ambilkan jarumnya? Kalau terjadi sesuatu sama kakek, aku akan tagih pakai nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Pak Darsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita, turuti saja. Tapi titik meridian jantung, titik meridian perikardio, titik meridian paru, titik meridian dada. Pergi! Aris, jangan pura-pura sok sakti. Sebenarnya kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai! Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Coba lihat. Coba lihat kakek. 3, 2, 1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Pak Darsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut. Aku pergi dulu. Aris, ternyata kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit kok. Hari ini semua berkat kamu. Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek... Nggak masalah. Tapi, sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? Begini cara memperlakukan orang yang menyelamatkanmu. Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, kamu mau apakan kakakku? Kalau kamu punya niat jahat ke kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja, kalung giok itu, mungkin aku salah lihat saja. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian para pria itu bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Cepat hentikan niat busukmu. Hati-hati, aku habisi kamu. Cepat menjauh dari kakakku. Aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Aris itu cuma pria cabul. Tadi waktu kamu pingsan dia mau lepas baju. Enggak begitu. Nona Feli jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah bisa nggak? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu tadi mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bu Gita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang. Feli, Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatin orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini, kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta. Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong. Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu. Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha sekeras itu demi dia? Dasar anak kecil.
Ini namanya sikap pria sejati. Jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau menolong wanita cantik karena dia menyukainya. Kalau kamu gak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan sepak bola deh. Kalau aku suka kakakmu, aku akan lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Tapi seumur hidup ini, gak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan, harus gerak ke sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, biar Feli yang menyetir. Dia itu pembalap. Hari ini situasinya darurat. Harus sampai dalam waktu 20 menit. Kamu memang jago bertarung. Kalau menyetir, aku lebih hebat darimu. Naik, aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit. 20 menit itu maksimal. Naik. Turun. Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu... Kak Gita, barusan dia terbang kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? Halo? Guru, aku sudah sampai di kota Niran. Kapan kamu bisa ketemu sama aku? Aku kangen banget loh. Buat apa kamu ke kota Niran, ha? Aku dapat tugas habisi seseorang. Cepat saja, aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu. Master Sandi, sudah selesai belum? Aku menunggu sampai capek. Aku datang, tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah datang bawa banyak orang buat gaduh di perusahaan. Katanya kalau hari ini nggak mau menyerahkan Aris, dia mau hancurkan gedung grup Wisman. Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Gawat, geng darah besi bawa banyak orang. Mereka mau membunuhmu. Noah bahkan panggil seorang master tingkat pertama bernama Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah ini. Bagaimana kalau kita kabur saja, Kak? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta? Master tingkat pertama, Sandi? Benar, Bu Gita. Aris bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Sekarang kita harus putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita, jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kamu kabur dulu. Aku utus jet pribadiku menjemputmu. Noah bajingan ini cari muridku buat melawanku. Hah, menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, sekarang bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, master besar di seluruh dunia cuma ada 5 orang. Orang yang bisa kalahkan mereka cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Aku dengar gurunya Sandi itu penguasa suci misterius tingkat langit. Cuma menjentikan jari, dia bisa mencekikmu sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang. Habisi dia sekarang. Ya, terima kematianmu. Ya ampun, guru. Apa? Guru? Guru? Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek, pulang cuci muka lalu tidur.
Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa, tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek sudah lama meninggal? Nah, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, gak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini presidir grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah, sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku gak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presidir. Presidir datang. Kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya? Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa presidir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini.
Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu nggak memenuhi syarat. Aku nggak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang nggak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku nggak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presidir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presidir. Yang benar. Mana mungkin? Aneh. Apa? Kamu presidir yang mulai menjabat hari ini? Hah, inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Hah, kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presidir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun nggak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat, presidir baru datang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Emir, presidir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presidir yang baru? Mana presidir yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar? Presidir nggak mau menemui semua orang? Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus. Paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir,
kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2 ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu ada perlu apa? Pak, aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Pak, yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu, tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar. Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nah, silakan duduk, biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus nggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu? Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nah, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang. Tagihannya? Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar, aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja. Mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang.
Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Hah, panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Kamu... Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini. Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi.